satu hal, beberapa hal Bu Lastri. Memang kalau dari latar belakang yang terjadi di sana ya seperti yang disampaikan oleh Bu Derwarto dan narasumber dan rekan-rekan yang lainnya, kaitan dengan sekolah etnis Tionghoa, kemudian mayoritas, tapi mereka kemudian malah lari ke sekolah lain, kemudian sudah banyak ekskul, pokoknya sudah segala sesuatu sudah dilakukan lah. Nah ini artinya bahwa ketika kita mulai bergabung dalam POP ini, kita mulai coba untuk memfokuskan dan coba mencermati apa sih yang salah di dalam diri sekolah kita masing-masing sehingga tangan sudah jadi kaki, kaki sudah jadi tangan, jungkir balik ke sana sini, tapi kok justru siswa-siswi malah pada lari kemana-mana, bahkan SD dari SD keluarga sendiri pun kok lari ke tempat lain gitu. Nah, ini di dalam POP ini kita bersama-sama untuk coba saling mencermati. Mencermati apa? Tidak untuk melihat sekolah yang lain, tidak untuk melihat di tempat ataupun daerah yang lain, tapi lebih pada fokus pada sesuatu yang benar-benar dekat dengan kita. Di mana dulu kita pernah tentu saja dulu masing-masing sekolah pernah mengalami masa-masa keemasan. Nah, itulah kemudian maka pendekatan budaya untuk memunculkan nilai-nilai inti yang akan dihidupi sekolah itu berawal. Kita akan mulai ini sehingga harapannya nanti juga akan ketika kita ikuti prosesnya dengan baik, kita pahami konsepnya dengan baik sehingga muncul nilai-nilai inti yang benar-benar merefleksikan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi nilai-nilai yang dulu pernah ada dan sekarang hilang, coba kita akan hidupi lagi gitu dari prosesnya ini. Kenapa kemudian menggunakan format nilai-nilai inti ataupun core values? Karena core value kan kemarin dalam uh, FGD sebelumnya core value itu adalah nilai-nilai yang diyakini menghidupi sekolah, menghidupi unit tersebut, menjadi daya dorong, menjadi daya beda, menjadi nilai luhur. Nah, itu yang kemudian kenapa core value ini menjadi satu hal yang benar-benar menjadi hal yang benar-benar akan kita coba hidupi bersama gitu loh. Itu maka kemudian prosesnya itu kita semua berharap sih ketika kita sudah mulai berproses melahirkan core value di mana itu hasil dari refleksi yang sebenarnya yang kita sudah buat dengan mengkaji beberapa variabel-variabel tersebut sehingga muncul core value itu kita hidupi dan secara otomatis kejayaan yang lama dulu yang dulu itu mudah-mudahan akan apa namanya muncul kembali karena memang arah kita secara keseluruhan kan nggak tahu kemana gitu kan. Karena terabsurdkan ataupun kita bingung kemajuan teknologi, kita harus mengakomodasi ini, mengakomodasi itu, perbaikan persaingan sarana prasarana yang dibangun oleh sekolah yang lain, sehingga kita menjadi kabur pemahaman kita bahwa kita harus fokus ada nilai, bahwa ada sesuatu nilai yang bisa kita hidupi, yang mungkin salah satunya pernah dihidupi oleh para pendahulu kita sehingga dulu itu menjadi mencapai masa keemasan mereka. Nah, arahnya untuk bagaimana kita dinamika dalam POP ini, arahnya mudah-mudahan akan seperti itu. Saya berharap sih sepertinya ya itulah yang akan kita capai bersama itu Bu Lastri. Nah, kemudian kaitan dengan sistematika bagaimana kita membuat sebuah naskah akademik, yang pasti bahwa Bu Lastri dan tim sudah memunculkan nilai-nilai inti. Hanya yang seperti yang selalu saya katakan bahwa munculnya nilai inti itu diharapkan ada suatu proses yang dilalui dengan mengkaji beberapa variabel. Karena harapannya ketika itu melalui kajian dan variabel itu benar-benar akan mencerminkan benar-benar sesuatu yang didapatkan dari masyarakat, dari sekolah gitu. Dan bukan nilai-nilai yang dimunculkan dari satu atau dua orang atau tim. Takutnya ketika nanti itu muncul dari beberapa ide dan gagasan dari beberapa tim atau dari beberapa orang, justru nanti malah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat ataupun orang tua ataupun siswa, baik dalam pendidikan karakter ataupun dalam mencari kegiatan-kegiatan sekolah yang cocok, yang benar-benar diingini oleh masyarakat, yang cocok dan diinginkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ataupun orang tua siswa. Kalau Bu Lastri katakan sudah banyak ekskul drum band, ekskul ini, ekskul itu,
Ia tidak bahwa itu memang sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat ataupun orang tua di situ gitu. Apakah bukan Mas, apakah bukan malahan ekskul tari tradisional ataupun ekskul tari Tionghoa misalnya yang dimunculkan sehingga itu bisa menjawab kebutuhan real dari masyarakat tersebut. Kurang lebih seperti itu arahnya. Nah, kemudian kaitan dengan sistematika, memang yang perlu dipertegas di sini adalah bahwa naskah akademik ini adalah sebuah dokumen yang di dalamnya itu tentu saja ada termuat nilai-nilai inti ataupun core values. Berikut prosesnya. Kenapa kemudian sampai muncul core values? Jangan sampai kemudian di dalam naskah akademik ini tidak ada karena kan naskah akademik itu sifatnya kan bagaimana kita membuat supaya naskah ini, dokumen ini menjadi benar-benar akademik. Bagaimana membuat naskah ini menjadi benar-benar akademik, maka kemudian harus paling tidak berbau ilmiah seperti itu dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka ada mekanismenya, ada latar belakang, pendahuluan dan sebagainya. Intinya, naskah akademik ini adalah sebuah naskah ataupun dokumen yang membuat bahwa proses untuk pemunculan core values ini benar-benar melalui proses yang ilmiah. Begitu. Walaupun melalui penelitian, itu penelitian yang paling sederhana pun, dengan wawancara pun, dengan pengumpulan angket pun, itu sudah termasuk ilmiah. Bukan gagasan, curah gagasan dari beberapa orang saja. Seperti itu. Nanti coba akan saya tahukan beberapa kerangka ataupun skema naskah akademik. Hanya memang naskah akademik ini memang membuat kegiatan tersebut atau program itu menjadi benar-benar ilmiah. Kita ambil suatu misal dalam pemerintah dalam mencanangkan sebuah kegiatan POP, program organisasi penggerak, ini tentu saja bukan hanya curahan ide dari menteri saja, tapi melalui riset, melalui kajian, melalui riset-riset kecil, melalui kajian-kajian ilmiah, dan kemudian itu dituangkan dalam naskah akademik POP. Anggota DPR akan membuat kajian tentang dampak dari ekonomi misalnya. Nah, itu tentu saja tidak hanya sekedar omongan ataupun curahan ide dari beberapa anggota, tapi benar-benar melalui riset yang proses riset yang panjang. Dan untuk membuktikannya itu maka dibuatlah naskah akademik rancangan undang-undang. Nah, dalam hal ini konteks kita adalah membuat sebuah naskah akademik untuk core values atau nilai-nilai inti. Maka apa yang akan dituangkan di dalam naskah akademik kita ini itu tentu saja erat kaitannya dan semuanya berakar tentang latar belakang, tentang proses, tentang bagaimana itu muncul, kemudian bagaimana itu diaplikasikan, itu adalah tentang core values. Begitu. Nah, dari beberapa hal yang Bu Lasti sampaikan tadi, memang mungkin nanti ada beberapa hal yang ini refleksi ini sebenarnya harusnya diadakan pada saat sebelum muncul core values. Karena kan pengkajian budaya, pengkajian variabel-variabel sehingga muncul seperti yang apa yang sudah saya sampaikan kepada suster tadi itu. Nah, kemudian ketika mau ditambahkan dengan kajian-kajian yang lainnya, refleksi misalnya, nah itu lebih pada bagaimana pencapaian ataupun implementasi core values yang menjadi dalam naskah akademik ini. Seperti itu kurang lebih Bu Lastri. Kalau mungkin dari Bapak Ibu dan suster ada pastor ya, Romo Agus, selamat datang. Kalau memang ada hal yang mau disampaikan, ditanyakan ataupun digali kembali, masukan-masukan untuk apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lastri sebelum nanti kita lanjutkan pada materi ataupun sharing berikutnya, kami buka peluang. Silakan. Oh iya, satu hal Bu Lastri. Jadi di situ tadi kan saya lihat ada nilai-nilai inti di mana cinta kasih itu bisa
diturunkan dalam beberapa nilai keutamaan cinta kasih kepada Allah, kepada sesama, dan kepada lingkungan. Hanya kemudian ketika saya melihat beberapa nilai inti, di situ ada disiplin. Nah, apa yang saya belum bisa menangkap bagaimana kita akan menurunkan disiplin itu dalam beberapa nilai keutamaan. Kalau menurut saya sih disiplin itu adalah salah satu keutamaan, bukan nilai inti. Misalnya profesionalitas pelajar misalnya. Intinya ada seperti itu, profesionalitas misalnya. Kita ambil intinya adalah profesionalitas. Maka kemudian salah satu nilai keutamaan dari profesionalitas adalah salah satunya adalah kedisiplinan dan yang lain-lainnya. Contohnya seperti itu, Ibu. Tapi kalau kemudian kedisiplinan itu kita menjadikan nilai inti, maka kita tidak akan dapat lagi. Atau mungkin ada nilai keutamaan yang bisa kita turunkan dari disiplin. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam ilmu, disiplin. Tapi kan itu semuanya ada dari disiplin gitu kan. Oke, masukkan Bapak. Ya mungkin masukannya seperti itu. Nah, maka kemudian hal yang selalu saya tekankan, proses untuk mendapatkan nilai-nilai inti itu memang perasan, kajian, refleksi, dan juga riset-riset sederhana dari beberapa variabel-variabel yang sudah kita tentukan bersama tadi. Bisa nilai keutamaan sekolah, sejarah sekolah, kemudian nilai-nilai budaya lokal, nota-nota pastoral gereja, dokumen-dokumen gereja, santo-santa. Nah, itu dikumpulkan semua nilai-nilainya sampai banyak sekali, baru kemudian kita relevasikan dengan keadaan sekarang, sehingga oh ini tidak relevan, oh ini sudah ada, oh ini sepertinya sudah tercapai, sehingga terakhir itu ada beberapa nilai ataupun kalimat yang merangkum nilai-nilai yang kita kumpulkan tadi menjadi nilai inti ataupun core values. Kalau boleh saya contohkan, saya baca di nilai keutamaan Bruder FIC. Nah, itu kan ada di sana ada devosi devosi apa gitulah. Artinya devosi itu bisa diturunkan dengan banyak, dan ketika para bruder itu memunculkan nilai devosi itu sebagai nilai inti, tentu saja itu perasan dari beberapa ataupun kajian dari beberapa variabel-variabel yang muncul nilai-nilai, kemudian nilai-nilai itu coba disortir ataupun digodok lagi, diolah lagi, dirangkum menjadi satu yang namanya nilai inti devosi. Dan ketika itu kemudian dibuat dalam nilai keutamaan, maka ada devosi kepada Bunda Maria, devosi kepada ini, devosi kepada itu, seperti itu. Kurang lebih, Bu. Kurang lebih seperti itu ya, Bu Lastri, yang mudah-mudahan bisa memberikan tambahan wawasan lah, biarpun sedikit. Nah, nanti coba saya akan berikan sedikit tentang mekanisme. Mungkin bisa dibantu, Pak. Mungkin bisa jadi berarti kalau seperti disiplin, tanggung jawab itu langsung menjadi keutamaan. Iya, itu maksudnya. Apa nilai besarnya ya, Pak ya? Nah, makanya sepertinya kita tidak bisa kemudian kok berangkat dari nilai ini kita rangkum menjadi satu. Nah, itu harus muncul dari sebuah proses panjang refleksi dan kajian, riset-riset kecil seperti itu. Itu yang terjadi. Kalau kemudian kita ini nilainya ini kemudian kita rangkum menjadi satu, yang mewakilinya, yang menjadi induknya lah gitu loh. Induknya, nilai utamanya. Ya, nilai utamanya itu apa gitu. Metodenya akan terbalik gitu. Metodenya akan terbalik. Harusnya banyak ya kan, banyak kemudian dipilih-pilih menjadi nilai utama, kemudian ketika dibuat dalam keutamaan maka kemudian itu. Oke, Pak. Iya, Ibu, mari. Silakan, Suster, Bu Reni, Bapak Ibu. Mungkin Bu Reni ada yang mau Bu Reni, silakan, ada yang mau disampaikan? Tidak, Ibu, sudah cukup membantu. Cukup ya. Iya. Silakan, Suster, Bapak Ibu. Saya Pak Kris. Silakan, Suster. Tadi kan seperti yang dijelaskan dari Ibu Lastri tadi kan, Bapak bilang kan yang disiplin itu
menjadi nilai utama. Memang kalau kemarin juga kami ketika menggali nilai-nilai ini, disiplin ini menjadi nilai utama. Ya, kemudian kami tarik keutamaannya itu taat. Apakah bisa setelah saya pikir-pikir juga kan, apakah juga nanti nilai intinya itu kesetiaan, lalu masuk nilai utamanya disiplin. Seperti itu ya. Baik, Suster. Jadi Karena nampaknya sebenarnya disiplin ini menjadi ya, itulah yang sebenarnya begini, Suster, Bapak Ibu, artinya bahwa itu semua adalah kekhasan dan keunikan dari masing-masing sekolah. Artinya bahwa ketika saya sampaikan kepada Bu Lati, disiplin bisa diturunkan enggak? Kalau memang itu bisa diturunkan, ya itu menjadi utama sekolah, dan sekolah lain juga tidak akan bisa ikut campur tangan bahwa ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Yang bisa menentukan bahwa ini baik dan ini bermanfaat dan ini perlu untuk dihidupi oleh suatu sekolah gitu. Jadi ciri khas sekolahnya ya. Iya, itu Suster. Atau mungkin saya sharekan sedikit ya, Suster, Bapak Ibu ya, biar arahnya bukan semakin jelas, tapi ini adalah suatu tawaran alternatif sebagai bahan referensi lah, siapa tahu menambah kasanah lah ya, wawasan cakrawala kita gitu. Sebentar. Nah, ini Suster, Bapak Ibu, sebenarnya kalau ini yang sudah saya kembangkan loh ya, artinya bukan ini menjadi patokan yang baku, yang hanya ini dan ini, sekali tertulis ini ya tetap ini, tidak seperti itu. Hukumnya tidak wajib, sunnah ini Bapak Ibu dan Suster ya. Nah, ini yang coba kami bicarakan bersama tim kami di sekolah. Jadi kalau boleh saya sampaikan, draft core value yang saya coba buat bersama dengan teman-teman, sebenarnya saya hanya mencuplik sedikit-sedikit saja karena semuanya dokumen ada di tim kami ya. Jadi cukuplah kita untuk pedoman bersama ini, sharing lah bukan pedoman. Nah, ketika yang pertama ini ada core values. Core values kemudian akan diturunkan menjadi keutamaan, dan keutamaan ini kemudian ini akan menjadi indikator atau KD supaya lebih adaptif lah, bisa diterapkan nanti dalam diintegrasikan dalam dokumen kurikulum nanti setelah FGD 1 nanti bersama dengan Mas Heri di pengembangan kurikulum. Nah, dari indikator ini saya buat sebuah kolom ini sebagai pengontrol, bahwa KD ini, keutamaan ini akan diimplementasikan dalam kegiatan apa. Nah, kalau bicara implementasi, maka nanti kemudian menurut saya itu ada dua hal. Kegiatan pembelajaran atau kegiatan non-pembelajaran. Kalau kegiatan pembelajaran otomatis dalam KD di masing-masing mata pelajaran. Tapi ketika itu tidak bisa dimasukkan dalam atau tidak dimasukkan dalam KD pembelajaran, maka nanti akan menjadi luas. Apakah dimasukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, ataupun kegiatan non kurikuler begitu. Jadi nanti akan sangat bervariasi. Maka kemudian akhirnya bahwa semua ini harus memenuhi profil pelajar Pancasila. Nah, kaitan dan pemenuhan ini tidak kemudian indikator ini harus memenuhi semua profil Pancasila, tidak. Kemudian beberapa KD atau keutamaan ini memenuhi profil Pancasila, tidak. Tentu saja masing-masing nilai keutamaan ini mungkin hanya 1 atau 2 atau 3. Tetapi nanti secara keseluruhan bahwa core values yang dimana diturunkan dalam keutamaan yang diterjemahkan dalam kurikulum menjadi KD ini harus secara keseluruhan itu memenuhi profil pelajar Pancasila. Ini contohnya seperti ini hanya sebagai tambahan referensi saja Bapak Ibu dan Suster, apakah mau pakai ini, mau dikembangkan, mau dikurangi, mau ditambahkan kolomnya, mau ditambahkan keterangan apa, silakan. Nah, saya berpikir kok ini KD-nya nggak ada memenuhi aspek gitu kan. Saya hanya berpedoman apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber bahwa nilai sikap itu pendekatannya afektif, kualitatif, bukan kognitif yang nanti akan berujung pada kuantitatif. Sehingga nilai aspek itu harusnya dinilai secara kualitatif, tapi kemudian dinilai secara kognitif. Anak
sikapnya baik itu nilainya 75. Nah, kita terjebak dalam paradigma itu. Maka kemudian untuk indikator ini yang saya buat adalah ketika anak itu melakukan sesuatu, ketika siswa itu bisa melakukan sesuatu, pasti mereka sudah paham. Pasti mereka sudah terampil. Siswa mampu menerapkan solider dan misalnya nih pembelajar menerapkan disiplin dalam pembelajaran, otomatis dia sudah memahami gitu. Maka di sini saya tidak membagi dalam aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor, karena ini aspek sikap. Dan sikap ini relevansinya adalah dengan nilai-nilai kualitatif, bukan nilai-nilai kuantitatif. Kalau nilai kuantitatif itu adalah pencapaian kecerdasan anak, bahwa dia pintar, nilainya 80, itu B, itu. Nah, ini nanti, saya berpikir ke depan nanti ketika ya mungkin di Yayasan Tunas Karya Bu Lati ya di bawah naungan kita punya lembaga yang namanya lembaga persona. Nah, di situ lembaga persona kan kaitan dengan bagaimana mengembangkan evaluasi tes-tes yang mengevaluasi tentang sikap-sikap dan karakter orang. Karena kan psikolog ya, lembaga psikologi. Maka nanti arahnya kita coba akan bekerja di sana sehingga alat ataupun instrumen untuk mengukur ketercapaian perkembangan sikap dan karakter anak terkait dengan pemenuhan core values ini bisa terukur. Seperti itu, arahnya seperti itu. Mungkin ini Bu Lati, Bapak Ibu dan Sister, saya coba menyuplik sedikit dari apa yang sudah dibuat oleh tim. Jadi ini masih kami berproses. Jadi dalam POP ini bagus ketika kita sudah baik ketika kita sudah membuat sebuah core values dan naskah akademik yang ideal. Tapi pun tidak, kita berproses dan selalu pengembangan dan penyempurnaan. Mungkin ketika di sini ada beberapa keutamaan, beberapa indikator atau KD atau beberapa core values, nanti dalam perjalanannya kami akan coba refleksi dan kali lagi sehingga akan menjadi hal yang benar-benar relevan dan mencerminkan kondisi-kondisi yang real sekarang. Nah, dari kajian-kajian yang sudah kami lakukan terhadap beberapa variabel, kajian budaya sekolah, keutamaan-keutamaan dan sejarah sekolah, nota-nota pastoral, nota gereja kaitan dengan pendidikan, kemudian budaya daerah kaitan dengan nganggung, cengbeng, budaya Tionghoa, dan juga kajian tentang nilai santo dan santa dan beberapa variabel itu. Maka sementara ini yang coba nanti juga akan kami kembangkan lagi, akan kami gali lagi bahwa core value yang akan kami hidupi, kasih yang menghidupi. Itu nilai intinya. Kemudian persaudaraan sejati. Yang berikutnya di sini profesionalitas karya dan pelayanan. Kalau boleh saya jelaskan kemarin penjelasan dari tim kami, kasih yang menghidupi ini adalah bagaimana kita hubungannya dengan cinta kasih dari Allah, cinta kasih hubungan dengan bagaimana kita hubungan dengan alam, Tuhan dan sesama gitulah ya. Kemudian di sini ada persaudaraan sejati. Persaudaraan itu lebih pada sikap keseharian kita, bagaimana kita harus berinteraksi. Itu diilhami oleh ini nilai-nilai inti persaudaraan sejati. Kemudian berikutnya profesionalitas karya dan pelayanan. Ini bagaimana guru dan anak-anak nanti mereka akan menghadapi tanggung jawab mereka dalam belajar, dalam aktivitas di kelas, guru-guru mengajar. Nah, ini nanti profesionalitas karya dan pelayanan. Profesionalitas karya itu kaitan dengan anak-anak ketika mereka belajar, ketika mereka ini pedomannya adalah ini. Nah, kemudian dari nilai inti ini coba ini hanya contoh Bapak Ibu, hanya mencuplik beberapa hal. Tentu saja progresnya masih sedang digali kembali dan dikembangkan. Jadi kasih yang menghidupi itu cinta kasih terhadap Tuhan, cinta kasih terhadap sesama, dan cinta kasih terhadap alam. Nah, dari keutamaan ini, maka kemudian keutamaan cinta kasih terhadap Tuhan itu rajin berdoa, devosi, penghayatan iman, dan sebagainya. Kemudian untuk terhadap sesama, peduli, solidaritas, belas kasih, kariti, berpihak pada yang lemah, pro-marginal, dan nanti akan digali lagi kaitan dengan kasih yang menghidupi ini. Ini hanya contoh beberapa saja. Nah, kemudian dari keutamaan ini,
misalnya cinta kasih diturunkan dalam KD, maka rumusannya yang sesuai dengan yang diarahkan oleh Mas Hendy kemarin bahwa cinta kasih terhadap Tuhan, pembelajar mampu menghayati dan melaksanakan ajaran yang diimani. Nah, ini indikator otak KD-nya. Nah, kemudian implementasi dalam kegiatan tentu saja kita harus memilah-milah apakah kemudian KD ini akan kita terapkan ataupun kita masukkan dalam KD pembelajaran. Kalau memang KD pembelajaran, maka semua mata pelajaran harus memasukkan yang namanya KD pembelajar mampu menghayati dan melaksanakan ajaran yang diimani. Tapi kan tidak. Kita belajar matematika tidak perlu dong kita harus kemudian secara spesifik mampu menghayati dan melaksanakan ajaran yang diimani, kan tidak relevan. Maka kemudian dalam implementasinya di sini KD ini akan kami implementasikan dalam kegiatan doa setiap awal dan akhir pelajaran, Rosario Bulan Maria, Jalan Salib misalnya, kemudian apalagi kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya, pendalaman Injil, ataupun doa APP. Nah, itu banyak sekali di sini. Nah, kaitan dengan pemenuhan profil pelajar Pancasila, ini kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini gambarannya, Suster Bapak Ibu sekalian, ya. Ini draft yang coba kami kembangkan. Ini hanya sebagai salah satu tambahan referensi saja buat Bapak Ibu dan Suster. Nah, kemudian di sini cinta kasih terhadap sesama. Ini tentu saja ada beberapa nilai keutamaan yang coba kami kembangkan. Peduli, solidaritas, belas kasih, kariti, berpihak pada yang lemah, pro marginal misalnya. Ini nanti bisa banyak lagi. Apakah kemudian di situ ada multicultural, ya, multicultural atau nanti erat kaitannya dengan toleransi segala macam. Nanti akan coba kami gali lagi. Ini hanya yang bisa coba sementara ini kami munculkan. Nah, kaitan dengan peduli dan solidaritas, maka pembelajar mampu melaksanakan praktik-praktik kegiatan solidaritas. Otomatis itu bisa melaksanakan praktik, mereka juga harus bisa memahami. Untuk bisa mempraktikkan, otomatis mereka harus diawali dari memahami. Yang taksonomi belum itu kan awalnya memahami, kemudian terakhir bahwa harus mengerti sesuatu. Nah, dari KD ini, maka kemudian kegiatan yang kami coba lakukan ini, kegiatan-kegiatan solidaritas kan akan sangat tidak relevan ketika kemudian kita masukkan dalam KD pembelajaran. Solidaritas ketika kawannya nilainya sedikit, maka kemudian anak-anak harus solidar nilainya sedikit juga, kan tidak relevan. Maka kemudian KD ini kami nilai kurang relevan ketika kami masukkan dalam KD pembelajaran, sehingga kami masukkan dalam kegiatan. Kegiatannya adalah misalnya HPS, itu solidaritas, pengumpulan dana-dana yang lainnya, itu adalah kaitan dengan solidaritas. Belas kasih atau kariti. Nah, ini pelajar mampu melaksanakan praktik-praktik kegiatan belas kasih. Belas kasih itu olas asih gitu ya, kalau dalam bahasa ininya apa ya, belas kasih lah gitu kan. Maka kemudian ini tentunya juga tidak secara langsung bisa diterapkan di dalam KD pembelajaran. Kalaupun ada pun silakan, nanti dalam perkembangannya silakan akan kami coba kaji ulang kembali dan kami akan coba gali lagi gitu kan. Nah, kegiatannya ya kunjungan ke panti, baik panti jompo, panti asuhan, seperti itu. Nah, berpihak pada yang lemah, pembelajar berbuat bagi sama yang membutuhkan. Ini bisa dalam kegiatan pembelajaran, berpihak pada yang lemah. Misalnya ada satu anak dibully, nah ini KD-nya harus dimasukkan supaya tidak ada kasus pembulian. Perundungan tidak ada. Kemudian ada yang tertinggal karena kemampuan belajarnya lemah. Nah, ini KD ini dimasukkan dalam pembelajaran sehingga nilai-nilai itu bisa dicapai melalui pembelajaran. Atau juga ketika berpihak pada yang lemah, ketika misalnya bisa diterapkan selain dari kegiatan pembelajaran, itu juga bisa dalam kegiatan lain, retret, rekoleksi misalnya, kita masukkan di sini bahwa nanti pencapaian KD ini akan dilakukan dengan retret atau rekoleksi. Misalnya begitu, Bapak Ibu. Nah, ini yang kasih ya. Nah, kemudian ini persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati itu bagaimana nilai-nilai yang ini harus dipedomani supaya relasi antar guru, relasi antar pegawai, relasi antar siswa dan guru, siswa dan siswa itu benar-benar terhidupi dengan baik. Ini persaudaraan ini.
Yang pertama, kita semua adalah saudara, fratelli tutti, kita adalah sama, gitu kan. Pembelajar mampu bersikap tidak pilih kasih. Dan ini mungkin nanti akan dikembangkan dengan KD-KD yang lain, gitu kan. Akan kami gali lagi. Pembelajar mampu bersikap tidak pilih kasih. Ini tentu saja kegiatan pembelajaran bisa dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran. Dan ini pemenuhan beriman dan takwa, kemudian berkebinekaan global. Ini contoh yang lainnya. Misalnya bekerja sama dan bergotong royong. Ini ada nilai turunan keutamaan dari persaudaraan sejati, bahwa persaudaraan itu di situ harus ada kerjasama, harus ada gotong royong. Maka kami turunkan dalam keutamaan bekerja sama dan bergotong royong. Pembelajar mampu menerapkan sikap kerjasama dan bergotong royong. Nah, ini sudah dalam sekali maknanya, gitu kan. Maka kegiatannya di sini KD ini akan kita terapkan dalam kegiatan bakti sosial. Itu. Nah, kalaupun harus diterapkan dalam KD pembelajaran, silakan. Pembelajar mampu menerapkan sikap kerjasama, berdiskusi, ini bisa. Jadi bisa dalam kegiatan sosial dan juga dalam kegiatan pembelajaran. Maka ketika di sini kita masukkan dalam kegiatan pembelajaran, ini ya mau tidak mau semua mata pelajaran harus memasukkan KD sikap ini. KD sikap ini dalam setiap mata pelajaran. Dan ini pemenuhan profilnya adalah gotong royong dalam profil pelajar Pancasila. Nah, profesionalitas karya dan pelayanan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Artinya memang masing-masing punya kekhasan dan keunikan masing-masing, punya keutamaan masing-masing, bagaimana nilai inti itu akan dihidupin, kemudian diturunkan dalam keutamaan. Nah, yang ketiga ini kan profesionalitas karya dan pelayanan. Profesional, baik siswa dan guru ketika belajar, ketika mengajar memang harus profesional, baik dalam karya dan juga pelayanan guru, gitu kan. Maka yang kami coba turunkan dalam keutamaan disiplin, ini profesionalitas tekun, profil bertanggung jawab, mandiri, profesional, setia dan teguh. Setia dan teguh ini lebih pada bahwa kita tetap kritis dalam mempertahankan pendapat kita, kukuh dan teguh, gitu kan. Berpendirian lah, kasarnya seperti itu. Kemudian berbakti, landasannya adalah sopan santun, supaya kita profesional kan harus beretika, sopan santun, seperti itu. Kita ambil satu contoh, keutamaan disiplin. Pembelajar mampu bersikap disiplin. Ini dalam segala hal, ya kan? Artinya kegiatan pembelajaran kemudian diterapkan dalam upacara bendera. Nah, ini kan disiplin ini. Tetapi disiplin secara spesifik itu kan bisa diterapkan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Disiplin dalam mengumpulkan tugas, disiplin dalam disiplin dalam hadir tepat waktu. Nah, ini semua bisa diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu suster Bapak Ibu ya. Tekun, pelajar mampu bersikap tekun, kegiatan pembelajaran ini profilnya mandiri, pelajar Pancasila. Setia dan teguh, pembelajar mampu bersikap setia dan teguh pada pendirian misalnya. Maka ini dapat dicapai dengan menerapkan sikap-sikap ini dalam setiap pembelajaran. Dan ini pemenuhannya adalah benar kritis pada profil pelajar Pancasila. Itu pastor suster Bapak Ibu, format sebagai salah satu referensi lah. Mudah-mudahan ini memberikan tambahan wawasan untuk kita semua. Yang pasti tidak ada format yang baku, tidak ada format yang benar, tidak ada format yang salah, semuanya benar. Pokoknya yang pasti itu ada core value, terukur nilai keutamanya, juga terukur bagaimana itu akan diimplementasikan dalam kurikulum, dan juga itu terukur juga akan dilaksanakan dalam kegiatan apa, dan juga pada akhirnya muaranya dari semuanya ini itu adalah memenuhi profil pelajar Pancasila. Saya kira itu tambahan dari kami, pastor, suster, Bapak Ibu. Terima kasih. Itu. Chris. Ya, Bu Lastri, monggo silakan. Terima kasih. Saya senang sekali kalau sesuatu ditampilkan dalam bentuk tabel-tabel, karena saya itu kalau sudah narasi panjang-panjang nggak nyanda. Iya. Ya. Dengan bentuk seperti tadi itu malah memang lebih jelas, dan saya juga terpikir setuju juga kalau kita tidak perlu buat kolom aspek-aspek,
cukuplah aspek-aspek itu kita bisa tulis di atasnya untuk Iya. narasinya, tetapi di dalam tabel-tabel itu kita tidak perlu Tabel-tabel. lagi munculkan kolom aspek. Dan memang akan lebih jelas kalau ada aksi, ada kegiatan yang memang sebagai bentuk dari keutamaan yang ada. Pak, itu baiknya itu munculnya di bagian mana ya Pak ya? Bagian ini di mana? Yang mana itu? Oh, tabel ini. Ya, tabel yang ini tadi ya. Bapak share, yang tadi Oke, Bapak baik. Itu dia. Jadi ini kan sebenarnya saya berbicara tentang di penghujung. Ini. Jadi tabel-tabel itu sebenarnya di penghujung. Karena kan sudah bicara tentang core values. Maka kemudian sebenarnya proses panjang itu dialami. Prosesnya untuk mencetak value dalam bentuk format-format itu. Hanya kemudian dalam naskah akademik juga ada runtutan sistematiknya. Itu yang terjadi. Itu. Jadi itu di bagian akhir maksudnya Pak? Iya, di bagian akhir. Jadi kalau boleh saya share lagi ya, Suster, Bapak, Ibu, Pastor ya. Hanya baik juga kalau nanti Bapak share juga ke kami. Walaupun bukan untuk contekan, tapi paling tidak ya boleh, model, walaupun kita juga pasti menangkap gambaran itu secara jelas. Boleh. Akan saya share, akan coba saya share screen kan, akan saya jelaskan sedikit, bukan sedikit sih, tapi akan coba saya jelaskan. Hanya kemudian yang perlu dipedomani bahwa tidak ada format yang salah, tidak ada format yang benar, semuanya benar. Kita saling memberikan penungguan. Kedua, yang ini hanya sebagai referensi. Masalah Pastor, Suster, Bapak, Ibu mau mengembangkan format sendiri, silahkan. Mau mengembangkan kerangka sendiri, juga silahkan. Artinya ini sebagai referensi saja. Jangan sampai kemudian, waduh ini kok menjadi seperti ini, kok tidak seperti yang saya bayangkan. Nah, artinya tidak maksud untuk mengkaburkan apa yang sudah Bapak, Ibu, dan Suster serta Pastor konsepkan bersama dengan tim. Ini hanya sebagai referensi saja. Saya share lagi ya, Pastor, Suster, Bapak, Ibu. Coba naskah akademik. Semoga tidak salah. Nah, ini. Kalau boleh saya buatkan draftnya. Ini yang sudah saya buat. Jadi pemahamannya adalah naskah akademik itu adalah suatu naskah yang memberikan kekuatan. Ini naskah berupa narasi-narasi yang memberikan kekuatan bahwa sebuah penelitian, bahwa sebuah program, sebuah kegiatan itu benar-benar ilmiah, seperti itu. Itu yang harus kita pedomani bersama, yang harus kita tahu bersama. Nah, tentu saja ini ada, gimana saya harus sampaikan? Artinya bahwa ini bukan format baku ya, Suster, Bapak, Ibu ya, karena di sesi yang pertama tadi ketika ini saya sampaikan kemudian kok jadi seperti ini yang ribet sekali. Tidak, artinya silakan Bapak, Ibu, dan Suster serta Pastor bisa kembangkan sendiri. Ini adalah naskah akademik, Bapak, Ibu bisa tentukan formatnya sendiri, cari formatnya sendiri, dan juga dengan gaya dan keunikan dari sekolah Bapak, Ibu sekalian. Yang pasti alurnya, konsepnya tentang naskah akademik adalah seperti ini. Ya, akan coba sejarah saya jelaskan runtutannya. Tim penyusun, daftar pengantar, daftar isi segala macam itu kan tentu saja akan menjadi hal yang baku lah ya, hal yang umum lah untuk kita ketahui. Hanya kemudian di sini akan masuk ke bab 1 pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini latar belakang ini sebenarnya latar belakang bukan tentang latar belakang sekolah. Bukan latar belakang tentang program organisasi penggerak. Tapi latar belakang kenapa kemudian kita butuh yang namanya core values. Ini nilai-nilai inti yang berbasis budaya dan keunggulan lokal yang kita butuhkan, yang akan kita hidupi di sekolah kita masing-masing. Jadi intinya kita membuat naskah akademik tentang core values, bukan tentang yang lainnya. Maka nanti untuk pendahuluan latar belakang itu kemudian kenapa kemudian kok core values gitu, bukan core-core yang lainnya gitu kan. Itu. Jadi bukan kemudian latar belakang kurikulum ini itu, tapi lebih bahwa latar belakang ya silakan nanti Bapak, Ibu, dan serta Pastor
kembangkan masing-masing lah. Yang pasti ini adalah naskah akademik tentang core value. Kemudian tujuan tentu saja juga bukan tujuan kurikulum mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak, tapi tujuan untuk dibentuknya naskah akademik itu apa tujuannya? Tujuan untuk dibuatnya naskah core value itu apa gitu kan? Untuk nanti akan saya berikan sedikit gambaran tentang yang punya kami. Tentu saja masih sedikit, belum banyak nanti. Nah, kemudian tentu saja core value ini kenapa kok kemudian dia menjadi sesuatu yang luar biasa yang akan kita hidupi. Tentu saja ada landasan-landasannya, landasan teorinya. Landasan teori itu apa ya? Tentang core value ini. Begitu. Ya, bukan tentang yang lain, bukan tentang kurikulum, bukan tentang POP, bukan tentang organisasi penggerak, atau bukan tentang undang-undang yang lainnya, tapi landasan teori tentang core value itu. Tentu saja dalam landasan core value, untuk menggali core value, kenapa kebenaran core value, tentu saja ada landasan berupa landasan yuridis, kemudian landasan spiritual, mungkin landasan historis, filosofis, sosial budaya, dan iptek seperti yang disampaikan oleh Mas Henry kemarin sebagai narasumber. Nah, ini tentu saja tidak harus semuanya Suster, Bapak Ibu dan Pastor. Kalau mungkin Suster, Bapak Ibu sudah merasa bahwa cukuplah landasan yuridis dan spiritual, ya sudah gitu kan. Yang penting pemenuhan naskah akademik tentang core value itu bahwa dia harus ilmiah, sedikit banyak sudah ada pemenuhannya seperti itu. Kemudian bab ketiga ini konsep dasar dan kajian core value. Ini yang akan mengkaji dan memberikan ulasan tentang apa sih core value itu, gitu kan? Apa sih core value itu? Nilai-nilai inti itu apa sih? Gitu. Definisi, prinsipnya apa? Core value dari kajian budaya. Kenapa kemudian kita harus mengkaji dari budaya sekolah, dari budaya lokal dan budaya-budaya yang lainnya demi untuk mendapatkan core value. Maka di sini dijelaskan konsepnya. Nah, kemudian tentu saja karena ini bukan hanya pemikiran dari 1-2 orang untuk memunculkan yang namanya nilai-nilai inti atau core value, maka itu akan dilakukan melalui proses. Prosesnya adalah riset kecil, kajian kecil, refleksi-refleksi kecil, ya, ataupun penelitian-penelitian sederhana lah. Walaupun sesederhana apapun, tentu saja ada yang namanya yang harus dipedomani, yang harus dinarasikan, yang harus disampaikan bahwa ini loh, walaupun sederhana, kami punya metodenya, walaupun sesederhana apapun. Nah, maka di sini silakan diuraikan. Tidak harus seperti ini, Saudara Bapak Ibu Pastor, ya. Pendekatannya apa? Kalau yang saya sampaikan ini adalah pendekatan kualitatif. Karena yang kami gunakan pendekatan wawancara, kajian buku, maka kualitatif tidak kuantitatif. Kalau kuantitatif kan menyebar angka dikumpulkan, kemudian dibuat grafik, dibuat diagram. Nah, itu kan kuantitatif. Nah, kita kualitatif. Enaknya kualitatif itu halnya sederhana yang kita bisa lakukan. Bisa dengan wawancara, bisa dengan observasi dan sebagainya. Teknik pengumpulan datanya dengan apa? Nah, teknik pengumpulan data itu kan dengan metode apa nanti banyak, silakan. Kalaupun tidak harus menggunakan metode yang teramat ribet ini, silakan Suster. Yang pasti Pastor dan Suster Bapak Ibu, yang pasti bahwa kita harus punya dasar, harus punya narasi yang disampaikan dalam naskah ini bahwa nilai-nilai itu muncul bukan hanya karena saya mau ini, saya mau itu, saya mau yang lainnya, tapi lebih di bawah sedikit kajian kecil, sedikit refleksi kecil, sedikit riset kecil yang diuraikan dalam metode ini. Sesederhana mungkin harus ada, ya. Kemudian teknis analisis data itu yang idealnya nggak usah kita berpikir tentang teknis analisis data. Variabel penelitian, nah variabel penelitian itu maksudnya hal-hal yang akan kita riset, yang kita akan teliti, yang akan kita kaji. Nilai santa, kebudayaan lokal, keutamaan nilai-nilai yang pernah diduduki sekolah, kemudian pendapat dari para leluhur ataupun pendahulu kita. Nah, itu adalah variabel-variabel yang akan kita riseti, yang akan kita teliti. Nah, kemudian pada bab ini yang saya sampaikan tadi, bahwa refleksi-refleksi, hasil wawancara, hasil refleksi, kemudian hasil penyebaran angkat-angkat sederhana, itu kita
sampaikan di dalam hasil penelitian ini. Analisis variabel penelitian. Yang ini kita analisis. Analisisnya yang mana? Ya kita pergi ke para tetua kampung yang menghasilkan sebuah wawancara yang didokumentasikan dengan foto. Nah, itu salah satu ala analisisnya. Ya, ketika kita membaca buku, menggali nilai budaya daerah dari buku-buku, nah itu diuraikan di sini. Yang saya sebut yang Bu Lasti tadi adalah refleksi tadi itu. Mudah-mudahan saya tidak salah memahami refleksi yang dimaksud oleh Bu Lasti tadi ya. Tapi ini adalah proses yang sudah dilakukan oleh tim bertanya, mengobservasi, kemudian kaji buku, pergi ke gereja untuk mempelajari nota-nota pastoral gereja. Nah itu semuanya diuraikan di sini per variabel di sini semua. Nah setelah itu semua masing-masing variabel kan ada beberapa nilai. Masing variabel ini nilainya apa? Dari variabel ini nilainya apa? Dari kunjungan tentang nganggung, wawancara, kemudian muncul nilai apa, ini disampaikan pada bagian A ini. Nah, kemudian pada bagian B ini, dari banyak nilai-nilai tadi, kemudian kita disusun kembali mana yang akan kita relevansikan, mana yang akan kita tentukan berdasarkan diskusi bersama, berdasarkan refleksi bersama, yang akan kita angkat menjadi core values atau nilai-nilai inti. Kemudian baru diturunkan menjadi keutamaan atau indikator KD sikap yang pada akhirnya nanti apakah ini wujudnya dalam bentuk format tabel yang saya sampaikan tadi, maka saya sampaikan tadi ini adalah itu yang saya sampaikan adalah pada bagian-bagian akhir di sini ini. Tapi kemudian proses yang di sini itu menjadi amat luar biasa, yang di sini ini akan menjadi amat luar biasa. Nah, kemudian skema dan mekanisme naskah akademik ini hanya salah satu referensi, silakan suster, pastor, dan bapak ibu untuk pedomani. Untuk inilah menjadikan masukan, bukan untuk pedomani ya. Kemudian yang Bu Lasti sampaikan tadi, peluang peluang untuk mengembangkan nilai-nilai inti ya. Nah ini di sini bisa ditambahkan di sini implementasi hasil analisis. Apakah kemudian nanti nilai inti ini hendaknya akan diuraikan dalam bentuk pembelajaran, dalam bentuk kegiatan ini, dalam bentuk nanti akan disampaikan di implementasi hasil analisis ini. Yang pada akhirnya nanti ada penutup yang sudah sekian, terima kasih. Saya kira tidak apa-apa. Artinya begini Bapak Ibu Suster dan Pastor, saya kira juga tidak harus ribet-ribet ini gitu kan. Yang pasti bahwa kita harus membuat sebuah naskah akademik tentang portfolio, di mana dalam naskah akademik yang isinya di dalamnya adalah portfolio itu harus ilmiah karena kita naskah akademik. Ketika kita buat naskah akademik mau tidak mau harus ilmiah, maka kemudian ada beberapa dasar yang memang harus dipenuhi. Hanya berapa persen, seberapa banyak, seberapa dalam masing-masing dari komponen itu akan Bapak Ibu narasikan dalam naskah akademik masing-masing dari kita. Itu tergantung dari kekasan dan keunikan kita masing-masing. Mungkin itu pastor, suster, Bapak Ibu sekalian, beberapa sharing lah yang mudah-mudahan sedikit banyak bisa menambah wawasan lah tentang bagaimana kita berportfolioan dan bernaskah akademikan kan seperti itu. Baik, suster, pastor, Bapak Ibu, monggo silakan. Saya stop share screen-nya ya atau gimana? Cukup ya. Baik, begitu pastor, suster, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan, kita berdinamika, kita lanjutkan saling memberikan masukan dan peneguhan. Silakan di-sharekan yang sudah sampai di sini gitu kan. Boleh ditambahkan bagaimana seperti itu. Kita saling memberikan masukan dan saling memberikan peneguhan. Monggo, pastor, suster, Bapak Ibu. Waktu kita masih panjang, ini baru jam 4, masih ada 2 jam lagi. Jangan kita kemudian aksi diam, silence is golden.
Ya, Pak Kris, terima Ya, kasih Suster. atas sharingnya. Memang menjadi bingung ya, karena beberapa itu sudah sampai pada desain pembelajaran. Saya pun menjadi akhirnya, sudah sampai ke desain pembelajaran ya. Ada beberapa, jadi menjadi kadang itu juga mempengaruhi kita ya, mempengaruhi lagi tadi mungkin Iya, nilai tegutan. Jadi akhirnya menjadi bingung semua, menjadi kabur ya, mana prioritasnya gitu kabur. ya. Apakah ini nilai-nilai inti, apakah kemudian nanti kurikulum Iya, pembelajaran ya gimana gitu ya. iya. Karena kemarin waktu saya ada hampir banyak sekolah sudah masuk pada desain ya, sampai pada aduh, pikir kami, aduh kami ini sudah tertinggal aja sudah masuk desain pembelajaran, bagaimana mendesainnya, belum ada nilainya gitu. Jadi memang dengan Bapak sharing yang ini agak sedikit saya bahwa saya mulai agak terbuka juga skripsi ya, analisis data. Jadi, terima kasih Pak Kris kami untuk sore hari ini. Terima Baik, kasih. sama-sama Suster. Saya berharap sih sekecil, seminim apapun bisa memberikan tambahan wawasan lah untuk kita semua. Jadi, Pastor Bapak Ibu perlu ditegas kembali ya seperti yang disampaikan oleh Suster tadi bahwa di FGD 1 ini sampai pada coaching klinik FGD 1 tahap 2 ini batasnya adalah kita sampai pada naskah akademik yang ujung-ujungnya adalah tadi yang saya sampaikan ya, format-format tentang keutamaan, kemudian portfolio, keutamaan KD, kemudian pemenuhan profil Pancasila, itu tadi kita sampai di situ. Karena itu nanti yang akan kemudian kita jadikan pegangan ketika kita nanti sandingkan, ketika nanti kita integrasikan, ketika nanti kita akan kawinkan dengan kerangka kurikulum dan pengembangan kurikulum. Kurang lebih seperti itu. Hanya proses untuk dapat portfolio itu tentu saja dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi, prosesnya pasti ada, kemudian mekanisme pembuatan naskah akademik juga ada, seperti itu. Mari, Suster, Bapak Ibu. Kalau untuk tentang core values dan format-formatnya tentu saja sudah searah lah ya, artinya sudah pemahamannya sudah sama kita bahwa oh itu core value, oh itu keutamaan. Kemudian bagaimana kita korelasikan dengan KD pembelajaran atau ke KD suatu kegiatan. Oh ini pemenuhan profil pelajar Pancasila. Saya kira alurnya sudah ke sana. Hanya memang mohon maaf ketika saya khawatir ketika saya coba paparkan tentang kerangka naskah akademik justru malah akan membuat sebuah kebingungan. Tapi tidak, Pastor Bapak Ibu. Artinya kalau pastor mungkin di seminari tidak pernah lepas dari yang namanya penelitian-penelitian dan kajian-kajian, baik hal yang kecil tentu saja harus dalam bentuk karya ilmiah. Nah, naskah akademiknya adalah salah satu karya ilmiah juga karena kita di dunia pendidikan, maka kemudian segala sesuatu ya harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kurang lebih seperti itu. Atau saya buka lagi ya yang mungkin latar belakang seperti apa. Memang belum banyak sih Suster Bapak Ibu. Selamat sore Pak Kris. Ye, Bu. Iya. Oh Bu Indri, silakan. Ya, selamat sore Romo, Suster, dan Bapak Ibu. Ya, berkaitan dengan apa yang saya dengar dari ataupun Pak Kris tadi sampaikan, itu memang luar biasa. Saya terus terang belum sampai ke situ Pak Kris. Jadi kami masih berdiskusi dengan teman-teman tim pengembang kurikulum ya untuk menyiapkan naskah akademik, tapi memang belum tertulis dengan rapi. Hanya memang kami coba untuk mencari pada nilai-nilai akademik. Jadi kalau lihat dari nilai-nilai akademik, nilai-nilai dan keutamaan. Jadi kalau melihat dari teknis penyusunan naskah akademik yang dimulai dengan landasan yuridis, spiritual, lalu mungkin kaitannya dengan kajian budaya,
Nah, itu masih dalam proses penyusunan, tapi memang belum sempat kami tulis rapi sehingga belum bisa saya sampaikan di sini. Tapi kami coba sampai pada penulisan nilai-nilai, tapi mungkin boleh dikomentari, Pak. Ya, Boleh, silakan Bu boleh Indri. Ya. dikomentari. Kami coba melihat dari nilai-nilai dan keutamaan yang kami coba susun. Mungkin ini yang sementara baru sempat kami tulis. Untuk yang lain-lain nanti menyusul aja Pak ya. Jadi Boleh, begini. silakan Ibu. Ya. Nah, ini Pak, setelah kami coba berdiskusi dengan teman-teman guru, tapi sekali lagi mohon maaf, Uder, Suster Romo, bahwa untuk nilai-nilai, maksud saya berkaitan dengan naskah akademik mungkin belum sampai belum rapi ya. Nah, berkaitan dengan latar belakang mungkin tidak begitu beda jauh dengan Pak Kres dan juga teman-teman dari Tunas Karya ya. Jadi mayoritas siswa kami keturunan Tionghoa, kami sudah ada survei, kami sudah kumpulkan data. Lalu mayoritas anak-anak kami adalah Buddha dan Konghucu. Profesi orang tua pedagang, tetapi kebanyakan mereka menulisnya buruh harian. Lalu kelebihannya memang sejumlah siswa yang bersekolah di sini itu memiliki orang tua ataupun kerabat yang pernah bersekolah di Budi Mulia. Lalu berdasarkan latar belakang itu kami coba melihat dari nilai-nilai yang ada di sekolah kami, mengacu pada nilai keutamaan yayasan ada 16. Ya, dari religius, hidup bakti, sederhana, sederhanaan, kerendahan hati, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, ketabahan, kebersamaan, kedisiplinan, toleransi, rajin belajar, kreatif inovatif, cinta kasih, integritas dan keunggulan. Lalu mengacu pada pelindung kami, Bunda Maria dari Lourdes, kami coba mencari nilai-nilai yang ada, yaitu keutamaan, rendah hati, cinta kasih pada sesama, sederhanaan, berserah pada kehendak Allah, dan ketabahan. Kami coba mengumpulkan ya dari dua nilai dari yayasan dan juga nilai pelindung dan juga nilai-nilai yang ada di Budi Mulia. Setelah kami itu kami ambil 4 Pak, cinta kasih, toleransi, keunggulan, dan integritas. Nah, untuk cinta kasih kami coba lihat nilai-nilainya kaitannya dengan cinta kasih seperti ini. Cinta kasih pada Tuhan, ya, berdoa, devosi, penghemat. Ya, mungkin tidak begitu beda jauh dengan tadi saya lihat dari yang Pak Kris sampaikan. Cinta kasih pada sesama, empati bagi ini keutamaannya tua, belas kasih dan ketulusan hati. Lalu untuk yang kedua, toleransi, kami ngambil nilai toleransi, hargai perbedaan, merawat keberagaman, Bu Indri, sepertinya hilang. Pastor Bapak Ibu, apakah Bu Indri hilang? Nampaknya terlempar di Zoom. Oh iya, Bu Indri terlempar. Aduh, kasihan. Mudah-mudahan terlemparnya jatuhnya di kasur, suster ya. Iya. Padahal saya sedang memelototi kok tahu-tahu menghilang. Nah, ini dia muncul lagi. Itu udah muncul. Iya. Ayo Bu Indri, kamu bisa. Ini hilang lagi jadi nebeng sini. Oh iya. Lah berubah kan? Bener kan, suster? Nah, lalu berkaitan dengan keunggulan,
Ya Bapak bisa dengar. Ya, Ini ngelek saya di laptop. Kami berdua bersama dengan teman-teman itu dalam satu ruangan. Tapi oh begitu. jarak berdekatan yang saya bermasalah. Laptop. Nah, Iya, Pak, silakan Ibu. Nggak apa-apa. saya lanjutkan aja ya Pak, tapi mungkin tidak bisa masuk ke Presentasi ya, yang share screen-nya. share screen karena saya harus pakai laptop yang berbeda. Berkaitan dengan keunggulan, itu keutamaannya menghargai prestasi, setiap ada komitmen, bekerja keras, bertanggung jawab, disiplin, kesetiaan, ketaatan, kemandirian, sopan santun, rajin, dan ketabahan. Nah, sementara kami baru mengumpulkan seperti ini, Pak Kristiawan dan Bapak Ibu, Suster, Romo. Terus ini yang bisa saya sampaikan, mohon kalau ada tanggapan, minta maaf sebelumnya, kalau banyak yang belum sempurna kami buat. Ya. Terima kasih banyak, Pak Kris. Baik, terima kasih Bu Indri. Jadi memang beberapa hal sudah mulai dimunculkan lah ya kaitan dengan nilai-nilai itu. Hanya memang belum tersusun dalam sebuah narasi lah, ya belum tersusun dalam sebuah narasi yang nanti mungkin dinamakan sebagai naskah akademik. Tapi bahwa proses-proses itu tentu saja sudah dilakukan dan dijalankan dengan baik, gitu kan, sehingga muncul nilai-nilai itu. Hanya kemudian tadi setelah saya melihat ada satu nilai keutamaan tentang apa tadi kok. Kemudian hanya nilai keutamanya adalah sebuah kegiatan. Gitu. Hanya apa tadi saya tidak terlalu mencermati. Jadi nilai keunggulan atau apa itu. Tapi kemudian keutamanya adalah sebuah kegiatan gitu loh. Kalau tidak salah beberapa itu beberapa kegiatan. Ada Bu Indri ya? Iya. Nah, iya. Artinya kan kalau itu adalah sebuah kegiatan, maka kemudian bagaimana kita akan menurunkan dalam KD, tentu saja. Nah, bagaimana itu Bu Indri? Yang berkaitan dengan Keunggulan atau apa tadi itu? Keunggulan itu menghargai prestasi, setiap ada komitmen, kerja keras, bertanggung jawab, disiplin, lalu kesetiaan, ketabahan, kemandirian, sopan santun, rajin, dan ketabahan. Oh, berarti yang di bawahnya mungkin. Mungkin katanya dengan yang toleransi itu Pak ya. Toleransi itu menghargai perbedaan, merawat kebersamaan, mengapresiasi seni dan budaya. Ya, memang di situ ada tulisan merayakan hari-hari besar, tapi tampaknya itu, itu masuk kegiatan. Mungkin tampaknya tidak cocok juga kalau kami harus tulis di dalam keutamaan ya Pak ya. Aja boleh Ibu ketika kita buat itu menjadi sebuah keutamaan atau menghargai budaya dan hari-hari besar. Ya. Itu sama apa ini? Nah, mungkin lebih ke kegiatan tapi lebih pada sebuah kondisi begitu. Oh. Ya, yang merayakan itu Pak. Merayakan itu mungkin lebih pada kegiatan. Tapi kalau mengapresiasi budaya, apakah itu bisa masuk ke nilai masuk ke keutamaan ya, mengapresiasi seni dan budaya? Nah, atau mungkin itu bisa dikatakan toleransi ya, itu keutamanya toleransi ya. Iya. Keutamanya toleransi, kemudian keutamanya ada beberapa hal gitu ya. Iya, menghargai perbedaan, merawat keberagaman. Mengapresiasi seni dan budaya. Kalau apakah mengapresiasi itu bisa masuk ke dalam mengapresiasi seni dan budaya? Nah, mungkin bisa didapati bahwa jangan kemudian nilai keutamaan itu sebuah kegiatan gitu kan. Nah, sebuah kegiatan itu nanti pada implementasinya, lebih pada implementasinya. Nah, kemudian tentu saja seperti yang lainnya juga itu mulai dicari keterkaitannya dengan pemenuhan profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bu Indri. Iya. Jadi kami akan baik, saya kira itu Bu. Jadi memang hanya mengingatkan kembali mungkin Pastor Bapak Ibu bahwa pada FGD berikutnya nanti itu kita sudah harus
bukan harus, tapi diharapkan bahwa kita siap dengan nilai-nilai inti dan keutamaan, syukur-syukur sudah sampai pada sudah sampai pada KD gitu kan, sampai diturunkan pada KD, sehingga nanti ketika mulai pembahasan sinkronisasi ataupun integrasikan beberapa nilai-nilai yang ada pada nilai inti dan keutamaan itu dalam kerangka kurikulum dan pengembangan kurikulum kita sudah punya gitu kan, sudah punya seperti itu. Tapi silakan berdinamika, yang pasti acuannya nanti akan ke sana. Bapak Ibu dan Pastor, dinamika sangat berbeda. Saya coba cermati beberapa FGD dan coaching klinik. Ada beberapa coaching dan FGD yang justru mentah lagi gitu. Nah, ada yang berpendapat kemudian kenapa kemudian nggak kita pakai yang nilai-nilai yayasan saja, nggak usah pakai nilai portfolio, nggak pakai kajian budaya. Nah, ada yang sampai pada saat FGD kita coaching terakhir ini masih ada yang sampai pada situ. Nah, itu namanya sebuah dinamika, Pastor Bapak Ibu. Yang pasti apapun itu kita tetap harus melangkah begitu. Bentar, mohon maaf. Laptop saya lupa nggak dicolokin. Baik, Pastor Sister, Bapak Ibu, mari persilakan. Mohon maaf, Mbak Emi, apakah masih bersama dengan kami? Masih, Pak. Oh iya, mohon maaf, saya ada sesuatu yang harus saya lakukan, Mbak Emi ya. Mohon untuk ini dulu, Pastor, Bapak Ibu Sister, silakan disampaikan. Mbak Emi akan membuat catatan paling nggak lama 5 menit lah paling. Saya akan segera kembali. Baik. Silahkan mungkin ambil 5 menit dari Pastor, Suster, Bapak Ibu yang akan didiskusikan sambil nunggu Pak Kris. Mbak mau bertanya aja, link absen belum ada ya? Oh ya, oke, sebentar Pak. Sebentar, nanti akan saya share-kan. Baik, terima kasih. Matur sembah nuwun ini. Mari Pastor Sister, Bapak Ibu. Atau saya ini absen satu-satu saja. Jadi kita bisa saling melihat, saling mengambil dan saling memberikan masukan lah ya. Dari saya, monggo silakan. Selamat sore Pak Bowo ya. Iya, terima kasih.
Apakah apakah kami jadi salah ya atau keliru, karena kemarin yang agak berbeda, yang ini draftnya agak berbeda, pendahuluan sama, landasan teori kami sebut adalah tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka itu yang kami tinjau adalah aspek atau variabel yang akan kami teliti begitu, yaitu tentang budayanya ada 2, budaya Belitung itu makan bedulang dengan cengkengnya, kemudian dari keutamaan Yayasan Tunas Karya, kemudian dari pelindung begitu. Sementara yang Pak Kris buat landasan teori itu terkait dengan core value kan begitu ya. Jadi agak berbeda, apakah penangkapan kami jadi salah gitu. Jangan sampai nanti kami sudah bikin tirik-tirik tahu-tahu agak keliru jalannya gitu. Terima kasih, mohon masukannya Pak Kris. Iya Pak, terima kasih. Jadi artinya untuk mekanisme ataupun skema ataupun kerangka, silakan Bapak Ibu dan Suster serta Pastor mulai dari mana. Yang pasti prinsipnya bahwa tentu saja ada latar belakang. Kalau dalam mekanisme penyusunan laporan lah, membuat karya ilmiah, Pak, tentu saja kan ada latar belakang yang mendahuluinya, apa latar belakangnya. Nah, kemudian ini tujuannya untuk apa? Nah, kemudian ada dasar-dasar, gitu kan? Ada dasar-dasar yang harus dipedomani bahwa ini adalah ini, gitu loh. Bahwa core value itu adalah ini, gitu. Nah, kemudian baru kita kembangkan ke teknisnya, mekanismenya, sampai pada hasilnya nanti. Kurang lebih seperti itu. Atau mungkin coba saya sharekan ya Pak Bowo ya. Sedikit yang kami sudah buat. Ini saya kemarin ngambil dari tim kami, coba kira-kira sampai di mana. Coba kami lihat dulu. Nah ini, Pastor, Suster, Bapak Ibu. Jadi kan sekali lagi ini hanya referensi ya, Pastor, Bapak Ibu ya, dan Suster. Jadi yang penting konsep-konsepnya, alur-alurnya seperti apa, masalah kemudian nanti mana yang mau diambil, mana yang harus diisi, mana yang harus dijadikan dalam naskah Suster, Bapak Ibu sekalian. Nah itu silakan nanti disikapi masing-masing. Tim penyusun. Nah tadi ada usulan setelah tim penyusun ini ada halaman pengesahan, gitu kan, boleh kalau memang kita nanti tambahkan dengan halaman pengesahan. Tapi ini kata pengantar, yang kata pengantar ini tentu saja sebagai kata pengantar yang tujuannya yang sebagai pengantar yang menyinggung, yang isinya adalah yang menyinggung-nyinggung tentang core value ini, tentang naskah akademik ini, dan bukan tentang naskah-naskah yang lain, gitu kan. Ini. Maka pada akhirnya nanti ya dalam upaya untuk menyelenggarakan pendidikan, ya itu Bapak Ibu dan Pastor Suster lah silakan, sistem pendidikan nasional bla bla bla. Nah, agar peningkatan karya dan pelayanan pendidikan semakin nyata dan bermakna, maka perlu disusun sebuah naskah akademik, gitu kan, yang berisikan kerangka argumentasi mengenai landasan-landasan fundamental yang akan memberikan kejelasan arah dan keberlanjutan karya dan pelayanan pendidikan Katolik, misalnya kita mau tambahkan gitu. Tapi lebih bahwa pengantar ini adalah pengantar tentang naskah akademik ini, tentang naskah akademik yang isinya di dalamnya adalah core value ini, seperti itu, bukan tentang yang lainnya, bukan tentang kurikulum K13 bla bla bla, bukan, kita tidak akan ke sana. Nah, silakan dalam hal ini apakah kemudian dikembangkan seperti apa. Toh pun ketika tidak diawali dengan kata pengantar, saya kira juga tidak terlalu bermasalah kaitan dengan ini. Nah, kemudian bab 1 pendahuluan latar belakang. Nah, latar belakang ini ya latar belakang yang membawa kenapa kemudian kita butuh core value dalam penyusunan kurikulum kita diawali dengan core value, gitu kan. Ini pengantar arahnya. Nah, ini kan arahnya kan kalau saya boleh runtuh dalam latar belakang ini kan kita harus mencapai pendidikan nasional. Fakta bahwa PISA rendah, kemudian pentingnya pendidikan karakter. Ini dipertegas oleh revolusi mintanya Bapak Jokowi, gitu kan. Ini latar belakangnya. Kemudian
Setelah itu kami sekolah menyikapinya dengan ya dia hidupi kembali ya dengan begini. Ditarik relevansinya, kalau tentu saja banyak nilai-nilai baik dan luhur dari para pendahulu yang pernah dihidupi sehingga membawa pada masa kemasan pelayanan pendidikan yang kemudian dapat ditarik relevansinya dengan kondisi dan situasi sekarang ini untuk dapat dipedomani dan dihidupi kembali sebagai identitas penumbuhan sikap dan karakter sekolah. Nah, inilah dia latar belakang mulai dari kondisi umum secara spesifik, kemudian kita di secara sekolah mau apa gitu kan. Nah, nanti silakan Bapak Ibu Suster dan Pastor. Nah, tujuannya juga bukan tujuan kurikulum, tapi secara spesifik adalah tujuan tentang pembuatan naskah akademik ini yang isinya di dalamnya adalah nilai-nilai inti keutamaan yang akan kita hidupi gitu kan. Pertama, sebagai landasan fundamental kurikulum yang kita ingat Bapak Ibu dan Suster serta Pastor bahwa kenapa kemudian ini menjadi naskah akademik yang isinya adalah nilai-nilai inti kemudian menjadi nilai yang fundamental, karena kurikulum yang sudah kita punya itu kan artinya sementara ini kan paradigma yang berlaku kan itu ya sekedar dokumen gitu kan, maka resikonya kemudian praktek yang terjadi di lapangan Bapak Ibu sekalian hanya ngambil kurikulum KD, RPP, kemudian yang lainnya itu dari copy paste di internet dan kemudian dari MGMP itu kan. Nah, ini menjadi landasan fundamental naskah akademik yang isinya di dalamnya ada nilai-nilai inti itu, ini akan menjadi benar-benar menjadi landasan yang fundamental, menjadi landasan spiritual, menjadi ruh, menjadi spirit yang akan menghidupi kurikulum itu. Gitu. Kenapa? Karena itu akan dihidupi oleh roh-roh nilai-nilai inti yang sudah kita coba gali bersama dari beberapa kajian variabel-variabel tadi, sehingga harapannya akan berbeda. Bisa dikatakan bahwa apapun kurikulumnya harus ada satu yang mendasari, yang menghidupi, yang menjadi spirit, yang menjadi ruhnya. Apa itu? Naskah akademik yang di dalamnya ada nilai-nilai inti yang akan diinternalisasikan di dalam kurikulum tadi. Begitu. Tujuan kedua, menjelaskan pentingnya nilai-nilai luhur dan keutamaan sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Menjelaskan pentingnya kristalisasi nilai-nilai budaya sekolah dan daerah sebagai cermin identitas sekolah sebagai hasil kajian dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih real, relevan, dan representatif. Ini tujuannya. Silakan nanti Pastor Suster Bapak Ibu rumuskan masing-masing. Yang pasti tujuan ini sebagai landasan fundamental, sebagai cermin untuk menjawab kebutuhan yang sebenarnya. Tujuannya adalah itu. Nah, kemudian, ini landasan teori. Landasan teori itu artinya kok kenapa landasan yuridis ketika kita membuat naskah akademik yang isi di dalamnya adalah portfolio, nilai-nilai inti itu landasan yuridisnya apa? Ini ada, ya, Undang-Undang Sisdiknas, kemudian menjadi secara umum mendapat 6 elemen utama yang menandai profil pelajar Pancasila. Ini ada dasar-dasar hukum dan dasar-dasar yuridisnya, begitu. Ya, ada dasar-dasar hukum, dasar-dasar yuridis. Kemudian landasan berikutnya di sini landasan spiritual. Nah, di sini landasan spiritual adalah landasan-landasan yang mungkin diambil dari nilai-nilai agama, nilai-nilai keagamaan kita, apakah dari Injil, berbau biblis, atau nilai-nilai Injili. Ini yang menjadi landasan spiritual kita, kenapa kita kemudian berkutat ataupun coba untuk memunculkan dari beberapa kajian untuk core values ini. Bagi kaum Muslim, roh atau dayat itu tidak lain daripada Roh Kudus. Nah, ini, ya, silakan Bapak bisa mengutip ayat atau mengambil dari nota gereja. Ini nota gereja tentang arah pendidikan sekolah Katolik. Ini bisa diambil dari Gravisium Education nomor 2 dan Lumen Gentium. Nah, saya tidak terlalu saya hanya coba memahami. Ini guru agama kami yang mengadakan studi ini kepada pastor untuk mendapatkan data-data ini sebagai landasan spiritual, gitu kan. Pastor pasti lebih banyak tahu kaitan dengan ini.
dokumen gereja. Nah, ini ketika sudah ada landasan itu, kemudian kan di sini setiap orang yang mendengar, kenapa saya coba relevansikan nilai-nilai inti ini dalam semangat Injil, di mana saya mengambil sebuah kutipan dari Matius 7:24-29 yang mendirikan rumahmu di atas batu itu loh. Nah, itu kan menjadi landasan yang kuat, itu menjadi landasan spiritual gitu kan untuk kita ini. Nah, kemudian ketika itu landasan sudah kuat, yang menentukan berikutnya menurut saya runtutannya adalah bagaimana kita mengilhami dan melaksanakan misi pelayanan kita gitu. Maka di sini saya ambil sebagai landasan spiritualnya semangat melayani, semangat Yesus sebagai pelayan sejati itu. Ini saya coba ambil dari kutipan Matius 20, 26, 28 bahwa Yesus memberikan pelayanan dan berkorban, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, bahwa itu adalah memang pelayan yang sejati gitu kan. Maka kemudian nilai-nilai itu walaupun sudah ditandaskan, sudah menjadi fondasi yang fundamental, tapi ketika yang melaksanakan tidak melayani dengan hati, tidak ada spiritnya, ya artinya hanya sekedar nilai-nilai saja gitu kan. Itu yang, nah itu saya belum sampai pada yang lainnya, ini baru beberapa hal. Nanti landasan historis, landasan filosofis, dan landasan-landasan itu tentu saja landasan sosial budaya, ini seperti yang disampaikan oleh Mas Hendy, kemudian landasan filosofi. Nah, ini tidak semua harus ini. Ketika pun sampai pada landasan filosofi, sosial budaya, saya kira tidak menjadikan suatu permasalahan, dan formatnya pun tidak selalu harus seperti ini. Itu Bapak Ibu, yang pasti bahwa proses bahwa ini kita harus sedikit banyak berbau ilmiah itu memang harus kita upayakan itu. Baik, itu Pak Bowo mungkin ya beberapa hal yang mudah-mudahan bisa memberikan sedikit banyak tentang bagaimana arah, bukan yang benar tapi yang lebih alternatif lah, lebih variatif lah. Ternyata bisa ini, bisa itu, bisa ambil yang ini, bisa ambil yang itu. Terserah gayaku dong, saya mau pakai yang mana. Yang penting adalah bahwa ini harus naskah akademik ini harus sedikit banyak berbau ilmiah seperti itu. Saya mau pakai landasan apapun, landasan pesawat terbang pun silakan kan, rasanya seperti yang pasti bahwa kita harus ilmiah kan begitu. Mungkin itu Pastor Sitor Bapak Ibu. Begitu Pak Bowo. Iya, terima kasih. Kita menambah bingung ya. Clear cuma satu mungkin, jadi untuk penegasan saja. Jadi yang terkait dengan keutamaan yang kita bahas tadi, yang budaya, kemudian Santo Santa, kemudian ya Mas Karya, itu dibahas di analisis variabel, betul kan? Iya, analisis variabel itu. Hanya kemudian kalau misalnya Pak Bowo, saya tidak mau menggunakan nama analisis variabel lah gitu kan, atau hasil analisa kajian apa gitu silakan. Yang pasti bahwa itu memang harus sebelum muncul hasilnya, ya kan ada proses. Proses analisa itu, baru kemudian proses analisa itu muncul hasilnya berupa nilai inti gitu kan. Dan sebelum nilai inti pun tentu saja mulai proses penyaringan dari banyak nilai yang muncul dari beberapa kajian tadi, muncul nilai inti, kemudian baru keutamaan seperti itu. Silakan dengan gaya dari Pastor Sitor Bapak Ibu masing-masing lah, tidak harus seperti yang saya sampaikan sampai yang saya kemukakan dalam kerangka naskah akademi itulah. Mau ada beberapa yang disunat juga silakan, tapi yang pasti bagaimana kita membuat narasi supaya naskah akademik kita ini benar-benar ilmiah gitu, karena kita di dunia pendidikan. Baik, begitu Pastor Sitor Bapak Ibu. Monggo silakan. Terima kasih Pak Kris. Ji, sami-sami Pak. Mari. Monggo Sitor Bapak Ibu.
Mari. Pak Osner, silakan. Pak Osner sudah buka mic gitu. Oh, Ayo Pak, ayo lah Pak. bukan Pak Kris, sama saya kan kayaknya Pak Stanis ada deh dari SMP Bati Oh, itu. ada yang resen ya? Dari Immanuel. Dari mana? Pak Stanislaus. Pak Stanis ya, SMP Ya, Immanuel. Pak Stanislaus. SMP. Ya, mari silakan Pak Stanis. Kami berikan kesempatan untuk menyampaikan karena beberapa saat kami panggil-panggil ternyata tidak tersambung gitu kan. Jadi kami berikan kesempatan kepada Pak Stanislaus. Bapak ya? Bukan pastor ya? Jangan saya salah panggil-panggil Bapak nggak tanya pastor nanti. Mari kami persilakan. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Saya dari SMP Swasta Immanuel. Jadi sebelumnya mohon maaf selama 2 kali pertemuan kami juga ada kegiatan yang bersamaan dilaksanakan di sini. Yang pertama, kegiatan kemarin kami ada pertemuan dengan Ketua Umum Ketua Yayasan kami, Suster Hetwilda. Kemudian yang kedua kemarin kami ada kegiatan webinar bersama para orang tua sekaligus untuk kegiatan semacam promosi sekolah. Jadi saya memang hari ini baru mengikuti kegiatan untuk FKD yang ketiga ini. Dari tadi saya hanya menyimak apa yang disampaikan oleh para kepala sekolah berkaitan dengan naskah-naskah dokumen yang disampaikan. Jadi sampai saat ini saya belum mempersiapkan dokumen-dokumen seperti yang tadi Bapak Ibu Kepala Sekolah sampaikan. Baik Pak Stanis, terima kasih. Saya kira tidak menjadi permasalahan Pak ya, artinya bahwa kita tetap akan berproses dan akan selalu bersama-sama lah karena kita sudah mengawali bersama. Harapannya nanti kita akan juga mengakhiri bersama pada satu tujuan yang sama, akan seperti itu. Hanya memang penegasannya tetap bahwa kita akan tetap berproses, jangan sampai kemudian nanti akan menjadi mentah kembali seperti apa yang saya sampaikan bahwa ada beberapa yang kenapa tidak ini saja kembali, tapi konsep-konsep itu yang pasti di awal sudah bisa utuh dipahami sehingga ketika nanti pun harus mengejar ketinggalan, tidak mengejar ketinggalan tapi lebih pada untuk menyesuaikan derap langkah itu akan lebih terbantu seperti itu. Itu saya Baik, kira. Pak. Baik, terima kasih Pak Stanis. Baik, Sister, Bapak Ibu, Pastor. Mari. Oh, tadi yang menyarankan Pak Stanis tadi Pak Osner mungkin ya. Nah, sekarang mungkin Pak Osner itu yang mau menyampaikan sesuatu kayaknya. Silakan Pak Osner.